Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi, teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, terjauh dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita dapat menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diamalkan. Oke, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kurikulum dan pembelajaran. Oke, sebelum dimulai kita lihat di sini ada saya membuat satu quote. Nah, guru profesional terbentuk dari pandainya merencanakan, mengimplementasikan dan menilai sebuah pembelajaran. Nah, ini ada gambaran suatu kamus UPI di Serang ya, gedung yang baru, dan ini mungkin yang merepresentasikan teman-teman di pendidikan kelautan dan perikanan. Nah, ini akan menjadi sebuah sejarah nanti bagi teman-teman ketika setelah lulus, bahwa teman-teman dibentuk untuk menjadi guru profesional di sini. Nah, mudah-mudahan dapat mengimplementasikan nanti ilmunya di masyarakat luas gitu. Jadi ada historical sejarah yang bagus yang kita torehkan di UPI. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dan pembelajaran, yaitu kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, ini perkembangan kurikulum di Indonesia kita sudah bahas kemarin, tapi masih belum terperinci ya. Jadi dari perkembangan kurikulum ini ada pengertian kurikulum, sejarah kurikulum, kurikulum 13, ada kurikulum 13 revisi. Jadi mungkin teman-teman bisa review apa itu kurikulum sendiri dan sejarah kurikulum ini. Untuk pengertian kurikulum dan lain sebagainya, untuk definisi kita sudah bahas dan boleh teman-teman review di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti mungkin jadi bahan review untuk setelah pertemuan ini juga. Nah, ini sejarah kurikulum di Indonesia dari tahun 1947, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, dan 2017. Dan yang kita bahas sekarang adalah dari kurikulum itu ada kurikulum 2013, ada tujuan, karakteristik, dan prinsip dan struktur kurikulum 2013. Mau itu perubahannya di spektrum keahlian, dan untuk struktur kurikulum SMK juga. Nah, ini kita bahas dari sejarah terlebih dahulu. Pada tahun 47, itu menterinya Pak Mr. Suwandi. Nama kurikulumnya itu rencana pembelajaran. Nah, asal perubahannya pembenahan dari sistem persekolahan pasca Indonesia Merdeka. Ya, karena kita ketahui pasca Indonesia Merdeka itu kurikulum kita masih menganut daripada kurikulum penjajah begitu ya. Jadi pada tahun 47 lewat Pak Menteri Suwardi kita ada pembenahan kurikulum sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila ya. Ciri-cirinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Nah, karena pada zaman itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu pasca Indonesia Merdeka ya, karena sebelumnya bahasa pengantarnya mungkin ada yang pakai bahasa Belanda atau pakai bahasa Jepang. Nah, jumlah mata pelajaran untuk sekolah rakyat. Nah, dulu masih bidang sekolah rakyat, ada 16 bidang studi, untuk sekolah menengah pertama 17, SMA 19 bidang studi. Nah, dirubah lagi pasca itu kurikulum 68. Ini zaman menterinya Pak Masyhuri SH. Kurikulum 68 ini mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Ini ciri-cirinya
correlated subject kurikulum. Nah, jumlah mata pelajarannya SD diperkecil lagi jadi 10 bidang. Untuk SMP 18, SMA jurusan A 18 bidang, jurusan B 20 bidang, SMK jurusan yang C ya dibagi dari 3 nih, 19, dan penjurusan dilakukan di kelas 2 begitu ya. Ini kita flashback dulu ya. Nah, ini pasca tahun 75 atau 73 sampai 78 ini Letnan TNI Letnan Jenderal TNI Dr. Syarif Tajib. Nah, ini pada zamanan Pak Harto mungkin ya, karena menterinya dari TNI ini. Kurikulum 75 ini materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Jadi lebih lebih teoritis, jadi tidak dikaitkan dengan di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, untuk ciri-cirinya integrated curriculum organization, terus untuk SD ada 9 bidang, SMP dan SMA 11 bidang studi, ini lebih diperinci lagi. Nah, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Nah, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Ini ada perubahannya dari situ. Lalu lanjut pada tahun 84, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto nih 84 masih zaman Pak Harto juga nih. Kurikulum 75 dinilai tidak bisa mengejar kemajuan pesat di masyarakat karena mungkin ada perubahan ya. Ini di ciri-cirinya ada content based kurikulum, jumlah mata pelajarannya 11 bidang studi, lalu jumlah mata pelajaran SMP, SMA naik, asalnya yang sebelumnya sedikit ya, jadi SMA-nya 12, SMA-nya 15 bidang studi. Nah, untuk program inti dan 4 bidang studi program pilihan. Ada penjurusan SMA dibagi menjadi 5 program. Nah, program AI, ini ilmu fisika, A2 ilmu biologi, A3 sosial, ilmu budaya, dan ilmu agama. Dan dilakukan di kelas 2, penambahan bidang studi, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ini penanaman ilmu sejarah ya. Lalu maju lagi ke tahun 94, ini masih zaman Pak Harto juga nih. Kurikulum 84 dianggap sangat beban ya. Nah, ini ada objektif based kurikulum, nama SMP diganti jadi SLTP. Nah, SMA diganti menjadi SMU. Nah, mata pelajaran PSPB dihapus. Nah, program pengajaran SD dan SMP disusun dalam 13 mata pelajaran. Program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran. Penjurusan SMA dilakukan di kelas 2, terdiri dari program IPA dan IPS dan bahasa, sudah menjadi 3 ini ya. Nah, tahun 99 muncul suplemen kurikulum 94 yang berisi penyesuaian materi pembelajaran terutama mata pelajaran PPKN dan sejarah. Nah, kita mengetahui lah zaman dulu ada penyesuaian untuk mata pelajaran PPKN dan sejarah ya. Ini pasca Indonesia terlepas dari Orde Baru, mulai ke zamanan Pak Bu Mega apa sudah Pak ini ya, pasca reformasi lah mungkin ya 98. Ini mungkin zamanan Bu Mega lah, Profesor Abdul Malik Fajar MSc. Nah, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dari sini sudah mulai ada perubahan yang mutu pendidikan semakin terpuruk sehingga KBK diarahkan dapat menguasai sejumlah kompetensi. Jadi setiap perkembangan itu dari tahun ke tahunnya mungkin perlu adanya perubahan atau perkembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Jadi sudah mulai berbasis KBK. Nah, SLTP menjadi SMP, SMU menjadi SMA. Nah, program SD disusun dari 7 mata pelajaran. SMP jadi 11, SMA jadi 17 mata pelajaran. Penjurusan dilakukan di kelas 2, terdiri atas ilmu alam, sosial, dan bahasa.
Nah, masih di sedikit tahun yang berbeda, ada perubahan kurikulum juga pasca hal tersebut ya. Nah, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Ini sudah mulai ke KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini sudah mulai zamannya Pak SBY. Udah mulai zaman Pak SBY ya. KBK masih sangat berat untuk mengajak muntah dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Diberikan kewenangan untuk pengembangan kurikulum. Nah, jadi kompeten based kurikulum, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu, mata pelajaran sendiri dirancang sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Nah, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain menggunakan pendekatan kontekstual, teaching and learning, dan life skill ya. Nah, ini masih zaman Pak SBY ini ya, di Profesor Muhammad Nuh. Nah, sudah mulai merancang untuk kurikulum 2013. Nah, tematik integratif kurikulum. Nah, konten kurikulumnya yang masih alasan perubahannya ya. Untuk kolom yang ini tuh kurikulum yang masih terlalu padat, terus belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Jadi untuk kekompetensi dari sini ya. Jadi alasannya itu untuk meningkatkan mutu. Ya, alasan perubahan kurikulum itu untuk KBK. Jadi masih ada intervensi dan lain sebagainya, makanya 2013 untuk pemenuhan kompetensi begitu harapannya ini. Nah, konten kurikulum yang masih terlalu padat, yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi itu sesuai dengan tujuan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, penilaiannya, ciri-cirinya berbasis pendidikan karakter. Ini sudah menjurus lebih ke mulai ini ya, karena perubahan soft skill juga, perubahan berbasis tematik, guru sebagai fasilitator jadi sudah terpusat pada siswa ya, jadi guru sebagai fasilitator, konselor gitu, knowledge based society dan kompetensi masa depan. Jadi kalau zaman dulu itu tidak ada kaitannya hubungannya, jadi dilihat dari perkembangannya ya. Kalau sekarang kita untuk menyongsong kompetensi yang akan kita gunakan di masa depan. Nah, knowledge based society dan kompetensi masa depan dan mengacu kepada 4 dari 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi, lulusan. Nah, lalu soft skill dan hard skill seimbang yang mencakup kompetensi, sikap, dan pengetahuan ya. Yang alasan perubahan kurikulum juga masih di 2013. Nah, belum peka terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global ya. Standar prosesnya, pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya. Standar penilaiannya belum mengarah kepada penilaian berbasis kompetensi, proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi dan secara berkala. Nah, pada periode sekarang ya, periode zaman Presiden Joko Widodo tahun 2017, ini Pak Menterinya Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Dari situ ada perubahan lagi, edisi revisi ya. Kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ketidakselarasan antara KIKD dengan silabus dan buku, nah itu kan terus direvisi ya. Jadi yang sekarang nampaknya sudah mungkin agak, meskipun ada beberapa yang perlu di ini ya, tapi sudah menjurus untuk keselarasan antara KIKD dengan silabus lah, penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran bersifat prosedural dan mekanistik atau pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang. Nah, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan. Nah, setiap mata pelajaran
hanya agama dan PKN, namun KI tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Nah, kompetensi inti ya, jadi ada itunya tetap dicantumkan, tapi penilaiannya ditiadakan. Nah, tujuan dan karakteristik kurikulum 2013. Nah, di sini sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan nomor 70 tahun 2000 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK nih ya. Tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup serta pribadi dan warga negara yang beriman. Nah, yang pertama dilandaskan atas dasar keagamaan ya, sesuai dengan penganutnya masing-masing. Lalu ada produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Berdasarkan tujuan tersebut, yang diharapkan melalui pengalaman belajar, keterampilan, dan dasar-dasar pengetahuan yang diberikan pada Kurtilas ya, menghasilkan lulusan yang kompeten. Nah, kalau sudah ngobrolnya kompeten berarti sudah berbasis KBK juga, tapi penyempurnaan dari 2004 mungkin ya ke KBK, KTSP, Kurtilas edisi revisi ya, dan cerdas sehingga dapat mengembangkan identitas budaya bangsanya serta dapat membangun integritas sosial dalam wujud karakteristik nasional bangsa Indonesia. Nah, dari karakteristik ini kita lihat dari kurikulum 2013, nomor 1, mendayagunakan seluruh sumber belajar. Jadi sumber belajarnya kita gunakan, mau yang berbasis apapun ya, karena sekarang sudah mengacu kepada basis digital, buku pun juga masih di lapangan, masih digunakan, sorry. Nah, untuk pengalaman belajarnya, nah, ini ada pengalaman lapangan juga, jadi integrasi antara di sekolah dengan kesesuaian kebutuhan di lapangan dan strategi belajar yang diharapkan dapat mempermudah atau sesuai dengan tujuan belajar. Yang diharapkan juga untuk mempermudah pembelajaran. Nah, prinsip perkembangan kurikulum di kurikulum 13, nah elemen perubahan kurikulum di SMK-nya apa saja? Nah, yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi sudah jelas ada arahan dari nasionalnya seperti apa. Lalu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswanya ya. Jadi dari kurikulum ini kita kembangkan dari suatu secara nasional ya, dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah di provinsinya, lebih perkecil lagi untuk potensi daerah secara kota kabupaten. Nah, nanti diperinci lagi sesuai dengan kesesuaian kesiapan di sekolah masing-masing. Nah, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Dari mata pelajaran ini ada beberapa mata pelajaran gitu, atau misalkan difokuskan untuk menunjang tercapainya kompetensi. Nah, standar isi dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. Standar proses dijabarkan dari standar isi. Nah, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Jadi ada tujuan yang jelas dari output ya, standar kompetensi lulusannya apa, dituangkan dalam standar isi tersebut begitu. Jadi biar jelas. Jadi tertuju antara perencanaan dengan output itu. Jadi untuk mencapai suatu goals dalam output tersebut kita harus siapkan dulu di proses perencanaannya. Nah, proses dalam standar proses dijabarkan dari standar isi. Jadi merunut ya dari outputnya ke standar isi, dari standar isi, nah dijabarkan ke standar proses. Standar proses ini diimplementasikan baik dari media maupun dari materi pembelajaran yang sesuai. Lalu untuk penyusunan atau hasilnya juga standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan dan standar isi dan standar proses. Jelas runutannya sangat jelas ya. Nah, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Nah, kompetensi inti dijabarkan dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Jadi dari standar kompetensi lulusan ke standar
isi, dijabarkan ke kompetensi lulusan, diimplementasikan di standar proses, dilakukan evaluasi di standar penilaian. Ya. Nah, standar penilaian ini nanti implementasinya untuk kompetensi di standar kompetensi lulusan dijabarkan di kompetensi inti dan kompetensi dasar yang masuk dalam perancangan kurikulum. Tertuang dalam silabus ya, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional yang dikembangkan pemerintah dan juga kurikulum di tingkat daerah ya, daerah itu yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, matang, memotivasi siswa untuk beradaptasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Nah, penilaian hasil belajar ini berbasis proses dan berbasis produk. Nah, ada beberapa elemen perubahan yang perlu kita perhatikan. Nah, elemen perubahannya dari kompetensi lulusan, adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill. Jadi pada kompetensi 2013 ini ada perubahan ya, ada yang harus balance antara soft skill dan hard skill, nah, aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ada 3 aspek tersebut yang kita nilai begitu, atau yang harus ditempuh, yang harus dicapai oleh siswa pada saat ini. Lalu kedudukan mata pelajaran, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah dari mata pelajaran dikembangkan ke kompetensi. Gitu. Jadi ada perubahannya. Pendekatan isi ya, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib, pilihan, dan vokasi. Nah, struktur kurikulum, pengembangan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan. 6 keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian, penyeragaman mata pelajaran dasar umum, produktif disesuaikan dengan tren perkembangan industri. Jadi kita mengikuti perkembangan industri, tapi untuk secara ini juga dikembangkan juga di sekolah begitu, atau mengadopsi untuk kebutuhan industri. Jadi setelah lulus itu akan atau mempersiapkan untuk pengerjaan di lapangan. Standar proses yang semula berfokus di standar proses pembelajaran yang fokus terhadap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Nah, ini sesuai dengan taksonomi Bloom. Nanti teman-teman boleh saya kasih tugas mengenai taksonomi Bloom ya, bagaimana itu taksonomi Bloom, tahapannya, tingkatannya untuk digunakan pada standar perencanaan atau bagian perencanaan di silabus ya, untuk kepentingan perencanaan begitu. Ada yang sifatnya kognitif atau keterampilan, lalu sifatnya psikomotor, itu praktek ya. Nah, lalu belajar tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi berbasis tidak hanya di ruangan, begitu kita bisa eksplor keluar, mau di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang berhubungan dengan lebih implementasi lah. Nah, jadi guru juga bukan satu-satunya sumber belajar karena sudah terbuka. Ini bisa dilihat atau bisa dilihat dari berbagai macam sumber lah. Sudah digitalis, sudah banyak, industri sudah open mind begitu ya. Sikap tidak diajarkan secara verbal tetapi dicontohkan menjadi teladan. Jadi sebaik-baiknya contoh atau sebaik-baiknya contoh lah ya untuk menunjukkan itu adalah bukan dari ucapan tapi dari kelakuan, perubahan tingkah laku yang kita perlihatkan kepada siswa kita gitu. Nah, kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri, jadi ada matching dengan industri ya. Jadi kita matching dengan industri, terus penilaian hasil belajar berbasis kompetensi. Nah, penilaian jadi selesai, kompeten atau tidak kompeten, kompeten atau belum kompeten, bukan tidak kompeten ya. Pergeseran dari penilaian melalui tes mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil kerja, nah menuju ke penilaian autentik kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi tiga-tiganya diukur, jadi tidak hanya dari pengetahuan saja. Begitu. Menurut PAP, penilaian acuan patokan yaitu
penilaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh terhadap skor ideal atau maksimal. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan kompetensi lulusan. Nah, ini ekstrakurikulernya, pramuka itu menjadi wajib. Nah, ada OSIS, UKS, dan PMR. Nah, kenapa pramuka menjadi wajib? Karena perlunya ekstrakurikuler partisipasi aktif siswa dalam permasalahan kemasyarakatan. Ini sumbernya dari bahan uji publik ya, Kurtilas. Nah, bahwa standar kompetensi lulusan memperhatikan perkembangan nilai pengetahuan dan keterampilan secara perlu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Nah, pada setiap jenjang pendidikan, rumusan atau 4 kompetensi inti, penghayatan pengalaman agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan menjadi landasan pengembangan kompetensi pada setiap pelajaran. Adapun dalam standar isi yang kurikulum, mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi perkembangan. Nah, ini struktur kurikulum di SMK 2013 yang berdasarkan materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 70 tentang kerangka dasar struktur kurikulum SMK MAK. Nah, dirancang dengan pandangan bahwa SMA atau MA dan MAK didasarkan pada pendidikan menengah, pemberdayaan hanya pengakomodasian minat siswa memasuki pendidikan menengah. Nah, oleh karena itu struktur kurikulum SMK MAK sama dengan struktur SMA MA, yaitu 3 kelompok mata pelajaran, kelompok A, B, C. Nah, ini sebenarnya ada 5 KIKD atau SMK kemaritiman ya, seriesnya gitu, tentang agribisnis perikanan air tawar, agribisnis rumput laut, agribisnis perikanan laut. Tapi nanti saya cross check lagi, dua lagi datanya sudah saya download, tapi karena ini ya, ini saya cari lagi lah. Nah, di sini saya perlihatkan untuk di sini ada struktur kurikulumnya yang jelas gitu. Jadi kelompok A itu apa, kelompok B itu apa. Nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana struktur kurikulumnya. Nah, ini dilihat dari sini ya, apa itu kurikulum A, B, C ini. Kurikulum A itu muatan nasional, yang B itu muatan kewilayahan, nah, yang C itu dasar-dasar keahlian. Nah, teman-teman adanya di wilayah C1, C2, dan C3. Gitu. Nanti ini kita kaji lebih dalam. Ya, dari pertemuan ini, saya harapkan yang pertama, teman-teman dapat research sharing. Nah, kita sharing, nah nanti kita bahas apa yang perlu kita bahas dari pertemuan ini. Yang pertama, apa yang menjadi titik berat dari kurikulum 13. Nah, apa yang menjadi permasalahan. Nah, jadi dari pertemuan kedua ini, yang pertama saya harapkan teman-teman dapat membedakan atau dapat mengkaji apa itu kompetensi dari standar lulusan ya, sampai standar isi sampai standar lulusan, itu apa saja isi dari kurikulum 2013-nya dapat disampaikan. Lalu teman-teman dapat mengkaji lebih dalam mengenai taksonomi Bloom dan ini pendalaman kompetensi inti kompetensi dasar berdasarkan struktur kurikulum dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, saya harap setelah teman-teman menonton video ini, yang pertama kita dapat berdiskusi atau nanti menggali lebih jauh. Yang pertama tadi saya sebutkan ya, terkait dengan standar-standar yang ada di situ dari kurikulum 13, strukturnya seperti apa untuk menunjang kurikulum 2013 dari standar isi sampai standar lulusan, begitu ya. Ada beberapa standar yang harus kita kaji. Lalu bagaimana posisi taksonomi Bloom dalam merancang atau menyusun proses perencanaan pembelajaran di silabus. Nah, lalu kita harus mengetahui, memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita bahas menjadi bahan kajian diskusi kita pertemuan saat ini. Oke, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.